semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai statistika deskriptif. Materi ini sangat penting terutama dalam bidang ekonomi, bisnis, akuntansi, maupun penelitian ilmiah secara umum. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya Dela Kusmawati, kemudian ada teman saya Albetri Pandena, dan juga bersama saya Mas Sabrina Putri Pedi. Kami dibimbing oleh Bapak Budi Trisantoso sebagai dosen pengampu. Mari kita mulai pembahasannya. Untuk memahami statistika deskriptif, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu statistik. Statistik adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari bagaimana cara mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menafsirkan data untuk menghasilkan informasi yang berguna. Ilmu statistik saat ini digunakan dalam bidang seperti ekonomi, bisnis, sosiologi, biologi, pemerintahan, dan teknologi. Menariknya, kata statistik berasal dari bahasa Latin, yaitu status, yang berarti negara. Hal ini karena pada zaman dahulu statistik digunakan untuk mencatat data kependudukan dan pemerintah. Sekarang statistik berkembang jauh lebih luas dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berbasis data. Jadi secara singkat, statistika membantu kita memahami fenomena melalui angka. Melalui data yang valid, kita bisa melihat pola, tren, dan kondisi nyata yang terjadi, sehingga keputusan yang diambil bisa lebih tepat dan logis. Selanjutnya, tujuan statistik. Statistik bukan sekedar angka. Ada beberapa tujuan utama mengapa kita menggunakan statistik. Yang pertama adalah menjelaskan hubungan antara variabel. Contohnya, apakah ada hubungan antara kenaikan harga dan permintaan barang. Tujuan kedua adalah membantu pengambilan keputusan. Misalnya dalam bisnis, perusahaan melihat data penjualan untuk menentukan strategi pemasaran. Selain itu, statistik membantu kita mengatasi perubahan global seperti perubahan pasar dan kondisi ekonomi. Yang terakhir adalah membuat rencana dan ramalan masa depan atau disebut forecasting. Dengan statistik, kita bisa memprediksi tren penjualan, kebutuhan stok barang, hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi. Statistik memiliki tahapan yang sangat sistematis. Tahapan pertama adalah pengumpulan data. Data dapat dikumpulkan melalui sensus, yaitu mengumpulkan data dari seluruh populasi, atau melalui sampel, yaitu mengambil sebagian dari populasi. Setelah data terkumpul, masuk ke tahap yang kedua, yaitu penyusunan data. Di sini, data diedit untuk memperbaiki kesalahan, kemudian diklarifikasikan atau dikelompokkan, dan selanjutnya ditabulasi agar siap dianalisis. Tahap ketiga adalah penyajian data. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, ataupun diagram. Penyajian yang tepat sangat penting agar data mudah dipahami. Tahap keempat adalah analisis data. Pada tahap ini, kita mencoba membaca pola, kecenderungan, atau hubungan dalam data. Dan yang terakhir adalah interpretasi data, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Statistik memiliki banyak fungsi dalam kehidupan nyata, salah satunya sebagai alat bantu pengambilan keputusan bisnis dan ekonomi. Selain itu, statistik digunakan untuk menyusun laporan kuantitatif seperti laporan keuangan, laporan penjualan, atau hasil penelitian. Dan statistik juga berguna untuk mengetahui hubungan antara fenomena, misalnya hubungan antara inflasi dan daya beli masyarakat. Bahkan, statistik juga digunakan untuk peramalan, seperti memprediksi cuaca, tren pasar, atau pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, data statistik resmi dikelola oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Di era yang modern ini, komputer memiliki peran yang penting dalam memproses data. Komputer dapat mengolah data besar dengan cepat dan akurat. Ada banyak program statistik yang digunakan secara luas, seperti SPSS, Stata, SAS, eViews, dan Microsoft Excel. Dengan bantuan software tersebut, analisis data menjadi lebih cepat, efisien, dan hasilnya lebih akurat dibandingkan perhitungan manual. Secara umum, statistik terbagi menjadi dua jenis besar, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data tanpa melakukan generalisasi. Contohnya mencari nilai rata-rata, median, modus, atau membuat grafik. Sementara itu, statistik inferensial digunakan untuk membuat kesimpulan tentang
populasi berdasarkan dari sampel. Misalnya pengujian hipotesis adalah estimasi nilai parameter. Selain itu, statistik juga dibedakan menjadi parametrik dan non-parametrik, tergantung pada asumsi distribusi data yang digunakan. Secara keseluruhan, statistik merupakan dasar dari setiap penelitian ilmiah. Dalam bidang ekonomi dan bisnis dan akuntansi, statistik membantu kita membuat keputusan yang valid, akurat, dan berbasis data. Baik teman-teman, kita sudah sampai pada bagian akhir dari presentasi ini. Kami sudah menjelaskan mulai dari pengertian statistik, tujuannya, tahapan-tahapan yang harus dilakukan, hingga fungsi dan jenis-jenis statistik dalam kehidupan sehari-hari. Statistik bukan hanya angka, tetapi alat untuk membaca fenomena, memahami realitis, dan merencanakan masa depan secara lebih terarah. Dengan memahami statistik, kita dapat lebih siap menghadapi era informasi dan perkembangan teknologi saat ini.